Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratnasari dengan NIM 2120405. Saya akan menjelaskan tata cara merawat jenazah. Urutan perawatan jenazah. Yang pertama, talqin sebelum dan pasca wafat. Yang kedua, memandikan. Yang ketiga, mengkafani. Yang keempat, mengsolati. Yang kelima, acara pemberangkatan. Yang keenam, mengkuburkan. Yang ketujuh, talqin dan doa pasca pemakaman. Talqin secara bahasa adalah mengajar atau memahamkan secara lisan, sedangkan secara istilah talqin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada mayit orang yang sudah meninggal dunia yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Mentalkin mayit merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Mentalkin saat sakaratul maut. Yang pertama, menidurkan miring orang yang sakaratul maut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Yang kedua, disunahkan untuk mengajari orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah dengan cara yang halus dan tidak memaksanya untuk ikut menirukan ucapan syahadat tersebut. Yang ketiga, disunahkan untuk membaca surat Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Yang keempat, orang yang sedang mengalami sakit dan susah merasakan sudah terdapat tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka husnudon kepada Allah. Hukum memandikan jenazah bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fisabilillah melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang orang-orang yang gugur dalam pertempuran Uhud. Orang yang memandikan mayat sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat. Apabila mayat itu perempuan, yang memandikan juga perempuan, kecuali anak kecil, maka boleh dimandikan oleh orang yang berlainan jenis kelamin. Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, niat. Yang ketiga, berakal. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama, hendaknya seorang muslim. Yang kedua, bukan jenazah bayi yang keguguran. Yang ketiga, ada bagian dari jasadnya mayit. Yang keempat, hendaknya bukan orang yang mati syahid karena berperang. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, sunnah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian 2 lapis kain sebagai pembungkus, kerudung, sarung, dan baju. Yang kedua, setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah, namun kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. Yang ketiga, kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. Yang keempat, taruh 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebagai kanan karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. Yang kelima, rentangkan kain pertama agak geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kiri jenazah.
Yang keenam, rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. Yang ketujuh, rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan paling atas. Yang kedelapan, setelah sempurna 5 kafan dibentangkan, berilah wangi-wangian pada kain kafan tersebut. Yang kesembilan, letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata dengan rapi dengan hati-hati sehingga aura jenazah tidak terlihat. Yang kesepuluh, kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ke-11, tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. Yang ke-12, lipatlah kain kafan mulai dari sarung dan kerudung dengan rapi. Yang ke-13, lipat baju untuk menutupi sarung dan kerudung. 14. Ambil kain kafan yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. 15. Lipatlah kain yang keempat dan kelima untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. Yang ke-16, apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bukalah wajah jenazah. Yang ke-17, ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur, karena jenazah akan menghadap kiblat. Tata cara mensolati jenazah. Yang pertama, niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Membaca takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama sholat jenazah. Yang kelima, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua. Yang keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Yang ketujuh, membaca doa untuk jenazah setelah takbir keempat. Yang kedelapan, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama
cara pemberangkatan. Yang pertama, sebaiknya pelayat mengiring jenazah dengan berjalan di depan atau mendahului jenazah dengan perkiraan seumpama pelayat ini menoleh ke belakang jenazahnya masih kelihatan. Yang kedua, mengiring jenazah dengan mendahului mayit lebih utama daripada berada di belakang. Yang ketiga, dalam mengiring jenazah sebaiknya tidak menggunakan kendaraan kecuali ada udzur seperti sakit atau tidak mampu. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 ziro lebih 1 jengkal. Yang kedua, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkan ke arah kiblat dan disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Yang ketiga, bila tanah keras disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Maksudnya lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Yang keempat, setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatnya dimulai dari kepala.